الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال علي بن أبي طالب في أثره من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah syukurillah berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur juga nikmat sehat dan afiat. Pada hari yang mulia ini, pada hari yang penuh barakah ini, kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk duduk bersimpuh di rumah Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah mingguan, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat ring salam kita harapkan, kita sanjungkan kehadiran junjun kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran dari kita masing-masing untuk konsisten dan istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan juga kita konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 200 sampai ayat 202, yang artinya apabila kamu telah menunaikan satu ibadah, khususnya ibadah haji, maka hendaklah kamu berzikir mengingat Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyangmu, bahkan mungkin lebih dari itu. Maka di antara manusia
Ada yang berdoa kepada Allah, berikanlah kami di dunia, tetapi di akhirat nanti tidak akan mendapat bagian. Dan ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan juga berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah yang nanti akan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah Maha cepat menghisabnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari ayat ini ada dua perintah kepada kita selaku umat muslim, selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah perintah kita ini harus banyak berzikir kepada Allah selepas dan pasca kita menunaikan ibadah kepada Allah. Dan perintah awalnya adalah selepas menunaikan ibadah haji. Tetapi secara umum adalah selepas kita melaksanakan ibadah yang lain, termasuk kita begitu selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat yang wajib namanya sholatul maktubah, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah ritual kepada Allah dengan berzikir. Maka dengan ini kita akan selalu berusaha, begitu selesai assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri, kita dianjurkan untuk zikir dan mengingat Allah terlebih dahulu. Minimal kita sampai kepada zikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Jangan kita begitu selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum lantas jalan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa salah satu sebab turunnya ayat ini adalah di mana ayat ini pertama kali diturunkan kepada masyarakat Arab jahiliyah pada masa awal Islam. Begitu mereka menunaikan ibadah haji, menunaikan melontar jumroh, selesai kemudian mereka duduk-duduk di sebuah tempat bernama Mina. Mereka menikmati hidangan-hidangan, mereka menikmati nyanyian-nyanyian, syair dan puisi yang disampaikan oleh kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Sekaligus di mana setiap kabilah nanti ada utusan untuk menyampaikan pidato, yang isi pidatonya itu adalah mereka membangga-banggakan terhadap kejayaan nenek moyang mereka. Mereka membanggakan diri terhadap pangkat jabatan yang pernah dimiliki oleh orang tuanya. Mereka berbangga-bangga dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kabilahnya. Mereka berbangga-bangga dengan keturunan yang mereka milikinya. Sehingga ini membuat adanya kesenjangan, gap di antara mereka, dan memicu terjadinya perpecahan di antara kabilah-kabilah tersebut. Maka ayat ini adalah melarang kepada mereka bahwa mereka tidak boleh membangga-banggakan diri, membangga-banggakan terhadap kejayaan-kejayaan nenek moyang mereka. Mereka tidak boleh membangga-banggakan kejayaan orang tua mereka.
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato di hadapan mereka, yang dikenal pidato tersebut disampaikan pada saat haji wada. Ayyuhan nas, inna ilahakum wahid wa aba'akum wahid. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, untuk itulah bersatulah kamu. Sesungguhnya nenek moyangmu satu, yaitu Adam alaihissalam, maka bersatulah. Ala la fadla li'arabiyyin ala ajami, wa la fadla ala ajami li'ajami ala arabiyyin, wa la fadla li'abyad ala aswad, wa la fadla li aswad ala abyad illa bittaqwa. Wahai manusia, bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, nenek moyangmu adalah satu, maka tidak ada kelebihan dan keunggulan bagi orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada kelebihan orang non-Arab terhadap orang Arab. Tidak ada kelebihan berwarna kulit hitam terhadap warna kulit putih. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah terhadap kulit hitam, kecuali adalah dengan takwa. Maka dengan itu, di antara kamu semua adalah sama di hadapan Allah, bahwa derajat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan, harta kekayaan yang melimpah ruah, bahwa kemuliaan seseorang tidak bisa dipandang, diukur oleh pangkat dan jabatan. Begitu juga kemuliaan seseorang tidak bisa dijadikan karena keturunan-keturunannya. Tetapi yang membedakan di antara kamu adalah ketakwaan kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakallah. Jadi yang pertama adalah manakala kamu telah menyelesaikan suatu ibadah, secara khusus adalah ibadah haji dan secara umum ibadah-ibadah yang lain, maka hendaklah kamu banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir kepada Allah itu, mengingat kepada Allah itu tidak sebatas kita zikir bil lisan dengan mengucapkan lafaz-lafaz thayyibah, dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tetapi lebih dari itu adalah zikir kita tingkatkan, zikir dengan qalbi, zikir dengan hati, sanubari yang dalam. Kemudian juga kita zikir dengan fi'li, dengan perbuatan. Itulah zikir yang dia pahami oleh kaum sufisme atau orang-orang sufi. Ibadah sholat yang kita lakukan itu juga ada termasuk zikir kepada Allah, tapi tentunya adalah masuk kepada zikir fi'li. Bahkan zikir dengan sholat itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya salat itu adalah zikir yang paling besar. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakallah. Kemudian yang kedua adalah perintah kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat itu ada dua kelompok manusia yang berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berdoa ingin mendapatkan kesenangan, kemewahan dan kebaikan dunia saja. Maka
kata Allah mereka itu nanti tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Maka menurut Imam Al-Maraghi, orang seperti ini adalah kelompok humul munkiruna billah wal yaumil akhir. Mereka itulah yang ingkar kepada Allah dan juga kepada hari akhir, yaitu khusus yaumul jaza, hari pembalasan, di mana nanti seluruh manusia akan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kemudian yang kedua adalah kelompok manusia, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan, kesuksesan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara manusia yang berdoa kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, tetapi juga berikan kami kebaikan di akhirat. Ditambah wa qina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Maka menurut Imam Al-Maraghi, ulaika humul muttaqun wal muti'un. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang taat kepada Allah. Maka manakala disebut al-muttaqun al-muti'un, maka jelas mereka itulah orang-orang yang beriman. Al-mu'minunal muttaqunal muti'un. Mereka itu orang beriman, bertakwa serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah nantinya akan mendapat bagian, mendapatkan upah, mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik tentu kebaikan dia terima di dunia, apalagi nanti kebaikan pahala di akhirat. Wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cepat menghisabnya. Ibnu Katsir dalam tafsir menyebutkan wallahu sari'ul hisab, artinya fayuwaffa kullu kasibin ajrahu ba'da amalihi, bahwa setiap orang yang berusaha, setiap orang yang beramal, maka nanti akan dipenuhi pahalanya, upahnya, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dia bekerja. Seringkali mungkin di antara kita salah persepsi atau mungkin salah pemahaman bahwa kita meminta dulu kepada Allah, kemudian kita minta diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnatullah itu berlaku bahwa kita kerja dulu baru kita mendapatkan upah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fatihah disebutkan meminta dulu, beribadah dulu, baru kita meminta pertolongan. Kalau kita ibadah dulu, kemudian insya Allah pun akan memberikan pertolongan dan mengabulkan permohonan kita. Jangan kita balik, doa dulu, meminta dulu, baru bekerja. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan itulah merupakan moto hidup orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was samiul alim jawadun karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر وأعظم أقيموا الصلاة